Dalam pembahasan ini saya mengaplikasikan konsep pelabelan Flacius pada graf lengkap Kn. Graf lengkap Kn yaitu graf yang menghubungkan setiap pasangan simpul yang berbeda. Karena setiap simpul terhubung ke semua simpul lainnya, maka jumlah sisi dalam Kn adalah Q sama dengan N permutasi 2 sama dengan Nn-1 per 2 yang akan digunakan sebagai modulus dalam pelabelan Flacius. Langsung saja kita pada graf Kn di mana N sama dengan 1. Untuk Kn N sama dengan 1, kita akan mensubstitusi nilai N untuk mencari sisi. N sama dengan 1 N karena Q sama dengan 0, maka untuk penggambarannya yaitu 0. Nah, K1 ini disebut pelabelan trivial karena tidak memiliki sisi dan hanya memiliki satu simpul, dan ini memenuhi syarat pelabelan Flacius. Untuk pelabelan yang kedua yaitu Kn di mana N sama dengan 2. Kita substitusi ke dalam rumus untuk mencari sisi yaitu N per 2 N min 2 min 1 per 2 ini sama dengan 1. Nah, karena setelah disubstitusi menghasilkan sisi 1 dengan simpul 2, maka penggambarannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan melabelkan sisi tersebut. Semisal kita labelkan Fs1 sama dengan 0, di sini berarti 0, dan F2 sama dengan 1. Nah, karena rumus pelabelan Flacius itu yaitu Fu plus Fv mod Q, maka untuk V1 ditambah V2 mod 1 0 plus 1 mod 1 sama dengan 0. Nah, dan ini menghasilkan pelabelan yang berbeda, maka Kn N sama dengan 2 termasuk ke dalam pelabelan Flacius. Selanjutnya untuk Kn N sama dengan 3, kita substitusi ke dalam rumus untuk mencari sisi di mana Kn 2 N min 1 per 2, maka 3 min 1 per 2 2 per 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita mempunyai titik 3 dan sisinya 3, maka untuk penggambarannya seperti ini. Nah, untuk label simpulnya tersendiri, semisal di sini 0, di sini 1, dan di sini 2, F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 2, F3 mohon maaf, untuk F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 1, dan F3 sama dengan 2. Untuk pelabelan sisinya menggunakan rumus Flacius yang dimana Fu plus Fv mod 3, maka untuk
F1 plus F2 sama dengan 1, F1 plus F3 sama dengan 2, F2 plus F3 sama dengan 0. Nah, karena sudah diketahui pelabelan sisinya, langsung kita tuliskan di gambarnya untuk 0, 1, 1, 2, 2, dan di sini 0. Nah, karena ini menghasilkan pelabelan yang berbeda atau unik, maka KNN sama dengan 3 juga termasuk ke dalam pelabelan felicitus. Selanjutnya untuk KN, N sama dengan 4. Kita akan memasukkan simpul N4 ini untuk mencari sisi ke dalam rumus sisi, yaitu N2 4 per 2 sama dengan 6. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa KNN4 ini memiliki 4 titik dan mempunyai 6 sisi, di mana gambarnya seperti berikut. Nah, untuk pelabelan simpulnya untuk F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, dan F3 sama dengan 4. Di sini 0, 1, 2, dan 4. Maka untuk 01 di mana 6, maka di sini 1. Untuk 02, 2 mut 6 berarti 2. Untuk 1 dan 4 mut 6 berarti 5. Untuk 4, 2, 6 mut 6 tidak ada sisa, maka jadi 0. 0 ke 4 mut 6 tetap 4. Dan 2, 1 mut 6 3. Nah, di sini bahwa hasil pelabelan sisinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 0. Nah, ini hasilnya yaitu berbeda dan unik, maka K4 ini termasuk ke dalam pelabelan felicitus. Nah, di sini untuk KNN sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus sisi. 5, 2, 5, 5, 1, 2. Maka hasilnya adalah 10. Nah, dapat diketahui bahwa N memiliki 5 titik dan memiliki sisi 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk pelabelannya sendiri itu di sini untuk label simpulnya yaitu F00, ini 1, ini 3, 5, dan 9. Nah, untuk 01 mod
mood 10 maka tetap 1, 1, 3 mood 10 berarti 4, 35 mood 10 tetap 8, 95 mood 10 karena sisa 4, 09 tetap 9. Untuk 303, 910, 055, 932 dan 156. Nah, hasil dari pelabelan sisinya yaitu di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tetapi dapat dilihat bahwa ada hasil pelabelan yang tidak berbeda atau ganda. Di sini ada 4 yang ganda, ada 2 yang ganda dan itu bernilai 4, maka K7 ini tidak termasuk ke dalam pelabelan felicitous karena hasil pelabelan dari sisinya itu tidak unik. Nah, untuk K6 di mana N sama dengan 6, Q 62 sama dengan 6, 6 min 1, 2 yang hasilnya itu 15. Nah, di sini ada 6 simpul dan ada 15 sisi. Dan otomatis berarti 1, 4, 5, 6. Untuk pelabelannya yaitu di sini ada 0, 2, 5, 7, 10 dan 14. Nah, di sini karena di sini mood 15 maka 75. Untuk 7 ke 5 ini berarti 12. 52 tetap ke 7, 202, 14, 9, sisa 9, 2. Di sini ada 10 ke 2, 12, 10, 14 ke 2, 1, 14 ke 7, 6, ada yang 4, 9. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini walaupun pelabelannya belum selesai, dapat kita lihat bahwasannya ini sudah ada pelabelan sisi yang tidak unik atau ada ganda. Di sini ada 2 yang bernilai ganda. Maka dapat dipastikan bahwasanya graf K6 itu bukan termasuk ke dalam pelabelan felicitous karena hasil pelabelan sisinya tidak unik. Dapat kita lihat bahwasanya di sini pada graf K7 dengan sisi 21 dan titiknya yaitu 7 ada
pelabelan sisi di mana hasilnya itu ganda atau berulang. Di sini dapat dilihat ada 12, 18 dan itu semuanya berulang. Nah, dipastikan bahwa graf K7 ini juga bukan termasuk ke dalam pelabelan Felicitious labeling dikarenakan pelabelan sisinya tidak unik. Nah, dari penjelasan barusan dapat disimpulkan bahwa pelabelan Felicitious hanya bisa digunakan dalam graf lengkap KN dengan N kurang dari sama dengan 4 untuk N lebih besar dari 5. Mohon maaf, untuk N lebih besar dari sama dengan 5. Nah, ini juga sejalan dengan buku dari Galian 2023 bahwasannya graf pelabelan Felicitious hanya bisa dilakukan pada graf lengkap KN di mana N kurang dari sama dengan 4. Pembahasan selanjutnya adalah pelabelan Felicitious pada graf cycle. Nah, graf cycle ini sendiri sering dilambangkan dengan CN yang merupakan graf sederhana yang terdiri atas satu siklus tertutup di mana setiap simpul memiliki derajat 2. Pada pelabelan Felicitious ini, setiap simpul diberikan label yang berbeda dari himpunan bilangan bulat 0 sampai Q, di mana Q adalah jumlah sisi dalam graf tersebut, yaitu Q sama dengan N untuk graf cycle dengan N simpul. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas pelabelan Felicitious pada graf cycle C3 hingga C11. Untuk yang pertama ada graf cycle dengan 3 simpul atau C3. Nah, graf C3 ini adalah graf terkecil yang disebut juga dengan graf segitiga, yang dimana memiliki 3 simpul V1, V2, V3 dan 3 sisi E1, E2, E3, sehingga Q-nya itu sama dengan 3. Nah, aturan Felicitious ini simpul dilabeli dari 0 sampai 3 karena Q tadi sama dengan 3. Nah, fungsinya fungsi injektif dari simpul ke himpunan label. Label sisi E sama dengan FU plus FV mod Q yang harus menghasilkan 3 label sisi yang berbeda dari 0 sampai 2. Nah, contohnya itu misal V1 nya itu 0, ini V1, ini V2, V3, ini 0, V2 nya 1, V3 nya 2. Nah, untuk pelabelannya ini maka ini kan E1, E2, E3. Nah, pelabelannya E1 itu V1 plus V2 mod Q. Mod Q-nya kan 3, berarti 0 plus 1 mod 3. Nah, dengan 1. Nah, E2 itu 1 plus 2 mod 3 sama dengan 0, dan E3 2 plus 0 mod 3 sama dengan 2. Nah, karena pelabelannya ini menghasilkan angka yang unik atau berbeda setiap label sisinya, maka pelabelan pada C3 ini untuk pelabelan ini dapat disebut dengan pelabelan Felicitious. Nah, untuk selanjutnya itu ada graf cycle dengan 4 simpul atau C4 disebut juga dengan graf persegi atau bujur sangkar. Berarti dia punya 4 sisi. Untuk aturannya sama dengan sebelumnya. Maka jika kita punya graf dengan 4 simpul, graf cycle dengan 4 simpul, di sini V1, V2, V3 dan V4. Nah, untuk V1 itu kan dimisal sama dengan 0, dilabeli 0. Misal V1 itu 0.
V2 itu 4, V3 2, dan V4 itu 1. Maka pelabelannya itu sama dengan sebelumnya. Ini E1, E2, E3, dan E4. Maka E1 itu 0 plus 4 mod Q-nya kan 4, berarti mod 4 sama dengan 0. Untuk E2 4 plus 2 mod 4 sama dengan 2. E3 2 plus 1 mod 4 sama dengan 3. Untuk E4 itu 1 plus 0 mod 4 sama dengan 1. Nah, kan dari pelabelan sisi ini kan menghasilkan pelabelan yang berbeda atau unik, maka pelabelan ini pada graf C4 bisa disebut dengan pelabelan Felicitas. Seperti ini. Selanjutnya itu pada graf cycle dengan 5 simpul atau C5. Nah, ini juga dikenal sebagai graf pentagon. Berarti Q-nya adalah 5. Nah, untuk pelabelannya, contoh pelabelannya misal ada graf dengan 5 sisi. Nah, ini V1, V2, V3, V4, dan V5. Nah, dilabeli dengan V1 itu sama dengan 0, V2 itu 1, V3 itu 2, V4 3, V5 itu 4. Maka label sisinya itu ini E1, E2, E3, E4, E5. Untuk E1 berarti 0 plus 1 mod Q-nya 5 mod 5 sama dengan 1. Untuk E2 itu 1 plus 2 mod 5 sama dengan 3. Untuk E3 2 plus 3 mod 5 sama dengan 0. Untuk E4 3 plus 4 mod 5 sama dengan 2. Dan E5 4 plus 0 mod 5 sama dengan 4. Nah, di label sisi ini kan menghasilkan pelabelan yang unik atau berbeda, maka pada graf cycle C5 ini juga bisa disebut dengan pelabelan Felicitas. Selanjutnya yaitu graf cycle dengan 6 simpul. Nah, graf cycle dengan 6 simpul ini juga disebut dengan graf heksagon. Berarti Q-nya adalah 6. Maka pelabelan sisinya yaitu 0 sampai 5. Berarti jika kita punya graf dengan 6 sisi, ini V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ini E1, E2, E3, E4, E5, E6. Nah, misal contoh pelabelannya itu untuk V1 nya itu 0, V2 1, V3 2, V4 3,
V5 4 dan V6 5. Maka E1 itu 0 plus 1 mod Q-nya 6, berarti sama dengan 1. Untuk E2 1 plus 2 mod 6 sama dengan 3. Untuk E3 2 plus 3 mod 6 sama dengan 5. Untuk E4 3 plus 4 mod 6 sama dengan 1. Nah, di sini karena kan di sini sudah satu, di sini kan sudah terlabeli, tapi di sini satu muncul lagi, berarti contoh pelabelan ini pada C6 itu bukan merupakan pelabelan Feliciteus. Misal kita contoh dengan contoh lain. Misal V1-nya itu 1, V2-nya 2, V3 3, V4 4, V5 5, V6 6. Maka E1-nya kan 3, E2-nya itu 5, E3-nya itu 1, E4-nya itu 3. Nah, di sini terdapat duplikat lagi. Maka pelabelan ini juga tidak dapat disebut pelabelan Feliciteus pada C6. Nah, karena pada contoh pelabelan selalu terdapat duplikat, maka kami karena pada contoh pelabelan pada graf cycle C6 itu selalu terdapat duplikat untuk pelabelan sisinya, maka saya mencoba untuk menggunakan software yaitu MATLAB, yang dimana MATLAB juga tidak dapat mendapatkan angka yang dapat membuat labelnya itu unik. Maka di sini hingga 1 juta percobaan juga tidak dapat menghasilkan pelabelan untuk Feliciteus pada C6, sehingga C6 ini graf cycle C6 tidak dapat dilabeli dengan pelabelan Feliciteus. Untuk selanjutnya itu pada graf cycle dengan 7 simpul atau C7 yang disebut juga graf heptagon. Nah, graf ini memiliki Q-nya sama dengan 7. Nah, contoh pelabelannya kita punya 7 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Ini V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Untuk V1 nya itu 0, V2 nya 2, V3 nya 4, V4 nya 6, V5 nya 1, V6 nya 3, dan V7 nya 5. Nah, untuk E1 ini E1, 2, E3, E4, E5, E6, E7. Maka E1
itu 0 plus 2 mod q nya 7, berarti mod 7 itu 2. Untuk E2 2 plus 4 mod 7 sama dengan 6. E3 4 plus 6 mod 7 sama dengan 3. E4 6 plus 1 mod 7 sama dengan 0. E5 1 plus 3 mod 7 sama dengan 4. E6 3 plus 5 mod 7 sama dengan 1. Untuk E7 itu 5 plus 0 mod 7 sama dengan 5. Nah, di sini didapatkan pelabelan yang tidak sama atau unik kan. Ini beda. Maka pelabelan ini pada graf cycle dengan 7 simpul atau C7 merupakan pelabelan Felicitous. Untuk selanjutnya adalah untuk graf cycle dengan 8 simpul atau C8 yang disebut juga graf oktagon, berarti q-nya itu 8. Maka contoh pelabelannya ini V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Untuk misal V1 nya itu 0, V2 nya itu 1, V3 nya 2, V4 nya 4, V5 nya 3, V6 7, V7 5, V8 8. Ini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Untuk E1 itu 0 plus 1 mod q mod 8 sama dengan 1. E2 1 plus 2 mod 8 sama dengan 3. E3 3 plus 2 plus 4 mod 8 sama dengan 6. E4 4 plus 3 mod 8 sama dengan 7. E5 3 plus 7 mod 8 sama dengan 2. E6 7 plus 5 mod 8 sama dengan 4. E7 5 plus 8 mod 8 sama dengan 5. E8 8 plus 0 mod 8 sama dengan 0. Nah, di sini didapatkan hasil yang berbeda semua atau unik. Beda semua. Maka pelabelan ini pada graf cycle C8 itu merupakan pelabelan Felicitous. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada graf C9, di mana berarti q-nya itu 9.
Ini V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9. Nah, untuk V1 nya itu 0, V2 nya 1, V3 2, V4 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Untuk E1 nya itu 0 plus 1 mod 9 itu 1. Ini 1, nah ini kan 1 plus 2 itu 3, 2 plus 5 mod 9 itu 5, 3 plus 4 mod 9 itu 7, 4 plus 5 mod 9 itu 0, 5 plus 6 mod 9 itu 2, 6 plus 7 mod 9 itu 4, 7 plus 8 mod 9 itu 6, dan 8 plus 0 itu 8. Nah, ini kan menghasilkan pelabelan sisi yang berbeda semua. Maka juga pada graf cycle C9 ini, pelabelan ini juga dapat disebut dengan pelabelan Felicitas. Selanjutnya yaitu pada graf C10 yang disebut juga dengan graf dekagon, berarti Q-nya itu ada 10. Nah, untuk graf C10 ini misal V1 nya itu 0, V2 nya itu 1, V3 nya 2, V4 3, V5 4, V6 5, V7 6, V8 7, V9 8, dan V10 9. Nah, untuk S1 nya 0 plus 1 mod 10 itu 1, 1 plus 2 mod 10 itu 3, 2 plus 3 mod 10 itu 5, 3 plus 4 mod 10 itu 7, dan 4 plus 5 mod 10 itu 9, 5 plus 6 mod 10 itu 1. Dan di sini kan ada terjadi duplikat. Maka pelabelan ini bukan pelabelan Felicitas pada graf C10. Kita coba pelabelan lain. Misal V1 nya itu 0, V2 nya 2, V3 4, V4 6, V5 8, V6 1, V7 3, V8 5, V9 7, V10 9. Nah, untuk E1 nya itu 0 plus 2 itu 2, 2 plus 4 itu 6, 4 plus 6 itu 0, 6 plus 8 itu 4, 8 plus 1 itu 9, dan 1 plus 3 itu 4. Nah, terjadi duplikat lagi di sini. Ada yang sama, maka pelabelan ini juga bukan pelabelan Felicitas pada graf C10. Sama dengan graf C6 tadi, saya menggunakan MATLAB untuk dapat mendapatkan pelabelan yang tepat, yang agar pelabelannya unik. Namun hingga 1 juta percobaan juga tidak dapat menemukan pelabelan yang menghasilkan unik pada graf C10. Maka graf C10 ini termasuk graf yang tidak bisa dilabeli dengan graf Felicitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu graf dengan 11 simpul atau C11 yang dikenal dengan sebagai graf hendecagon, berarti Q-nya itu 11. Nah, misal V1 nya 7, dan selanjutnya 11, 8, 3, 10, 2, 1, 5, 4, 6, 9. Nah, berarti E1 nya itu 7 plus 11 7 mod 11.
Dan E2 8 plus 11 itu mod 11 adalah 8. 8 plus 3 mod 11 itu 0. Dan 3 plus 10 mod 11 itu 2. Dan 10 plus 2 mod 11 itu 1. 2 plus 1 mod 11 itu 3. 1 plus 5 mod 11 adalah 6. 5 plus 4 mod 11 itu sama dengan 9. 4 plus 6 mod 11 sama dengan 10. 6 plus 9 mod 11 sama dengan 4. Dan 9 plus 7 mod 11 itu sama dengan 5. Nah, pada pelabelan ini semuanya unik, tidak ada duplikat. Maka pada graf C11 ini dapat dilabeli dengan Felicitaus. Maka pelabelan ini dinamakan pelabelan Felicitaus untuk graf C11. Nah, dari hasil pelabelan graf cycle C3 hingga C11 sebelumnya, terlihat bahwa graf yang tidak dapat dilabeli secara Felicitaus adalah graf C6 dan C10, di mana kedua graf tersebut memiliki jumlah sisi yang kongruen dengan 2 mod 4. Berdasarkan pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa graf cycle dengan jumlah sisi yang bersisa 2 jika dibagi 4 tidak dapat diberi pelabelan Felicitaus. Hal ini sejalan dengan pernyataan Galian 2024 yang menyatakan bahwa graf cycle dapat diberi pelabelan Felicitaus kecuali jika jumlah sisinya kongruen dengan 2 mod 4. Selanjutnya yaitu Felicitaus labeling pada graf lintasan, di mana graf lintasan PN adalah graf tak berarah sederhana yang terdiri dari n buah simpul yang terhubung dalam barisan linier membentuk lintasan. Secara formal untuk graf lintasan PN untuk himpunan simpul yaitu V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn. Dan untuk himpunan sisi E sama dengan V1, V2, V3 sampai dengan Vn-1. Dan untuk jumlah sisi Q sama dengan N-1. Dan di sini untuk contoh Felicitaus labeling untuk graf lintasan PN yang pertama yaitu contoh P3, di mana label simpul V1 kita melabeli 0 dan V2 2 dan untuk V3 1. Karena ini adalah graf lintasan P3, maka Q sama dengan N-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. Maka untuk rumus labeling Felicitaus untuk graf lintasan PN yaitu FU plus FV mod Q. Dan untuk yang pertama V1 dan V2 0 ditambah 2 mod 2 sama dengan 2 mod 2 yaitu 0. Dan untuk V2 dan V3 yaitu 2 ditambah 1 mod 2 sama dengan 3 mod 2 yaitu 1. Karena hasil pelabelan yang ditunjukkan ini unik 0 dan 1, maka ini adalah pelabelan Felicitaus terpenuhi. Dan untuk contoh yang kedua yaitu P4, dimana untuk label V1 kita melabeli 2, V2 0, V3 3 dan V4 1. Karena ini adalah P4, maka Q sama dengan N-1, 4-1 sama dengan 3. Untuk V1 dan V2 langsung kita masukkan ke dalam rumus yaitu 2 ditambah 0 mod 3 sama dengan 2 mod 3 yaitu 2. Untuk V2 dan V3 0 ditambah 3 mod 3 sama dengan 3 mod 3 yaitu 0. Dan yang terakhir V3 dan V4 3 ditambah 1 mod 3 sama dengan 4 mod 3 sama dengan 1. Karena hasil pelabelan yang ditunjukkan 2, 0, 1 ini unik, maka ini memenuhi pelabelan Felicitaus. Contoh berikutnya yaitu contoh untuk P5. Untuk P5 maka Q-nya N-1 sama dengan 5-1 yaitu 4.
Untuk V1, simpul V1 kita melabeli 0, dan V2 3, V3 1, V4 4, dan V5 2. Langsung aja untuk V1 dan V2, yaitu 0 ditambah 3 mod 4, 3 mod 4 sama dengan 3. Dan untuk V2 dan V3, yaitu 3 ditambah 1 mod 4 sama dengan 4 mod 4 sama dengan 0. Dan untuk V3 dan V4, yaitu 1 ditambah 4 mod 4 sama dengan 5 mod 4, yaitu 1. Dan untuk yang terakhir, V4 dan V5, 4 ditambah 2 mod 4, yaitu 6 mod 4 sama dengan 2. Karena hasil labeling menunjukkan unik 3, 0, 1, dan 2, maka ini memenuhi pelabelan Felicitaeus. Dan contoh berikutnya yaitu P6, maka Q sama dengan N-1, yaitu 6-1 sama dengan 5. Untuk label simpul V1 yang pertama kita melabeli 0, yang kedua 1, yang ketiga 2, dan yang keempat 3, yang kelima 4, dan yang keenam 5. Langsung saja untuk V1 dan V2, yaitu 0 ditambah 1 mod 5, yaitu 1 mod 5 sama dengan 1. Dan V2 dan V3, yaitu 1 ditambah 2 mod 5 sama dengan 3 mod 5, yaitu 3. Dan untuk V3 dan V4, yaitu 2 ditambah 3 mod 5 sama dengan 5 mod 5 sama dengan 0. Dan untuk V4 dan V5, 3 ditambah 4 mod 5, yaitu 7 mod 5 sama dengan 2. Dan yang terakhir V5 dan V6, 4 ditambah 5 mod 5 sama dengan 9 mod 5 sama dengan 4. Karena hasil labeling pada P6 ini ditunjukkan unik, yaitu 1, 3, 0, 2, dan 4, maka memenuhi pelabelan Felicitaeus. Dan selanjutnya kita bisa memberikan contoh P7, namun untuk nilai N yang lebih besar seperti pada P7 dan seterusnya, proses pencarian pelabelan yang valid menjadi lebih kompleks, namun secara teoritis tetap memungkinkan. Jadi, kelas graf lintasan PN merupakan salah satu contoh graf yang selalu memiliki Felicitaeus labeling untuk setiap N lebih dari sama dengan 2. Nah, dari keempat contoh di atas, P3, P4, P5, dan P6 telah terbukti berhasil dalam pelabelan Felicitaeus. Dan secara teoritis dapat diperluas untuk nilai N yang lebih besar dengan pendekatan algoritmik dan bantuan perangkat lunak lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai graf bintang. Graf bintang adalah salah satu jenis graf tak berarah yang sangat sederhana namun penting. Disebut graf bintang karena bentuknya menyerupai bintang dan di mana ada satu simpul pusat yang terhubung langsung ke semua simpul lainnya, sementara simpul-simpul lainnya tidak saling terhubung satu sama lain. Secara notasi, graf bintang biasa dilambangkan dengan K1,N, di mana angka 1 menunjukkan jumlah simpul pusat dan N menunjukkan jumlah simpul di sekitarnya. Jadi total simpulnya adalah N plus 1. Misalnya K1,4, berarti satunya adalah simpul pusat dan 4-nya adalah simpul ujungnya.
Nah, berarti gambarnya sebagai berikut. Kan satu itu simpul pusat, berarti itu kan pusat kan ada di tengah, pastinya pusat ada di tengah. Nah, pusat saya beri label F0. Lalu keempat simpul ujungnya masing-masing yaitu V1 sampai dengan V4. V1, V2, V3, V4. Sama seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Yaitu terdapat label titik di sini, V sama dengan 0, V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 2, V3 sama dengan 3, V4 sama dengan 4. Dan label sisinya yaitu label sisi V0 V1 yaitu 1, V1 dengan V2 yaitu 2, V0 dan V3 yaitu 3, V0 dan V4 yaitu 4. Baik, untuk contoh berikutnya yaitu untuk K1,5. Label simpulnya, simpul pusatnya yaitu F0 sama dengan 0, simpul daun F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 3, F4 sama dengan 4, F5 sama dengan 5. Perhitungan sisi atau mod 5 yaitu F0 ditambah F1 mod 6 plus 0 ditambah 1 mod 6 hasilnya 1. F0 plus F2 mod 6 sama dengan 0 plus 2 mod 6 sama dengan 2. F0 plus F3 mod 6 sama dengan 0 plus 3 mod 6 hasilnya 3. Selanjutnya F0 plus F4 mod 6 sama dengan 0 plus 4 mod 6 sama dengan 4. F0 plus F5 mod 6 sama dengan 0 plus 5 mod 6 sama dengan 5. F0 plus F6 mod 6 sama dengan 0 plus 6 mod 6 sama dengan 0. Jadi hasil label sisi yaitu 0,1, 2, 3, 4 dan gambarnya sebagai berikut. Karena di sini untuk K1,5 yang berarti 1 adalah titik pusat yaitu yang dilabelkan sebagai F0 dan 5-nya adalah simpul ujungnya. Ada 5 yang dilabelkan menjadi F1, F2, F3, F4 dan F5, di mana simpul F0 F1 yaitu sisi 1, F0 V2 yaitu sisi 2, V0 V3 yaitu sisi 3, V0 V4 yaitu sisi 4, F0 V5 yaitu sisi 5. Dan sama seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Berikutnya yaitu untuk K1,6 di mana 1 itu simpul pusatnya yang dilambangkan sebagai V0 dan 6-nya yaitu simpul daunnya 1, 2, di mana di sini yaitu terdapat V1, V2, V3, V4, V5 dan V6, di mana V1 nya ini label sisinya 0, V1 V0 yaitu 1,
V0 V3 nya yaitu 2, V0 V2 nya yaitu 3, V0 V4 label sisinya yaitu 4, V0 V5 label sisinya 5, V0 V6 label sisinya 6. Dan sama seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Baik, untuk berikutnya contoh untuk K1,7 sama seperti sebelum-sebelumnya. 1 itu adalah titik pusat dan 7 adalah simpul daunnya. Untuk selanjutnya adalah untuk K1,7. Sama seperti pada graf-graf K1,n sebelumnya, yaitu terdapat simpul pusat, dimana simpul pusatnya yaitu dilambang sebagai V0 dan simpul daunnya yaitu 7 adalah simpul daunnya. Kita gambar sebanyak simpul daunnya sebanyak 7. Dan dimana di sini adalah V1, V2, V3, V4, V5, V6 dan V7. Dimana sisi V0 adalah 0, V1 V0 yaitu 1, V0 V2 yaitu 2, V2 V3 yaitu 3, V0 V4 yaitu lapisinya 4, V0 V5 yaitu 5, V0 V6 yaitu 6, V0 V7 yaitu 7. Sama seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Baik, selanjutnya yaitu untuk K1,8, dimana satunya yaitu simpul pusatnya yang dinotasikan sebagai V0 dan 8-nya yaitu simpul daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu di sini V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, dimana label sisinya antara V0 yaitu 1, V0 V2 2, V0 V3 3, V0 V4 4, V0 V5 nya 5, V0 V6 6, V0 V7 7, V0 V8 yaitu 8. Mari kita lihat pada gambar sebelah kiri. Graf bintang K1,8 seperti gambar yang ada di sebelah kiri maupun kanan. Baik, untuk contoh yang terakhir yaitu untuk K1,9. Maaf jika tulisannya jelek ya, tidak sempurna. K1,9, dimana 1 adalah simpul pusat dan 9-nya adalah simpul daun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, yaitu di sini adalah V1, V2, ini V3, V4, V5, V6, V7, V8, dan V9. Dan titik pusat yaitu dilambangan dengan V0. V0 yaitu V0, label sisi V0 V1 yaitu 1, V0 V2 yaitu 2, V0 V5 V0 V3 yaitu 3, V0 V4 yaitu 4, V0 V5 yaitu 5, V0 V6 yaitu 6, V0 V7 yaitu 7, V0 V8 yaitu 8, V0 dan V9 yaitu 9. Bisa kita lihat seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Gambarnya seperti ini. Baik, untuk graf bintang sekian. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan cara menjelaskan yang belum sempurna. Saya alihkan pada materi berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Felicitas labeling pada graf bipartit lengkap KMN. Graf bipartit lengkap KMN terdiri atas dua himpunan simpul yang saling terhubung sepenuhnya tanpa adanya sisi di dalam himpunan yang sama. Struktur yang teratur ini menjadikannya menarik untuk dikaji dalam konteks Felicitas labeling, yaitu pelabelan simpul dengan bilangan bulat dari 0, 1, 2 sampai dengan Q, di mana Q adalah jumlah sisi sehingga setiap sisi memperoleh label hasil penjumlahan dua simpul yang terhubung, diambil modulo Q, dan semua label sisi harus unik. Untuk meninjau kemungkinan pelabelan ini, dilakukan eksplorasi terhadap graf K22, K23, dan K33. Pelabelan dilakukan secara eksplisit untuk mengevaluasi keberhasilan Felicitas labeling serta mengamati pola-pola yang mungkin muncul berdasarkan struktur dan ukuran graf. Hasil ini akan menjadi dasar analisis dan dugaan lebih lanjut tentang keberadaan pelabelan Felicitas pada graf bipartit lengkap. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari graf K22. Yang pertama yaitu graf bipartit lengkap K22, itu menentukan label vertexnya dulu. U1, U2, V1, V2. U1 diketahui yaitu 0, U2 diketahui itu 1, V1 diketahui 2, V2 diketahui dengan 4. Kemudian menentukan label @G yaitu dengan modulo 4. U1 dengan V1 itu menghasilkan 2. U1 dengan V2 yaitu menghasilkan 0. V1 U2 dengan V1 menghasilkan 3. U2 dengan V2 menghasilkan 1, seperti yang terlihat pada gambar di sini. Selanjutnya yaitu graf bipartit lengkap K23. Diketahui label vertex U1 yaitu 0, U2 yaitu 1,
V1 yaitu 2, V2 yaitu 4, V3 yaitu 6. Kemudian menentukan label add G dengan modulo 6. U1 dengan U1 yaitu diketahui U1 nya 0, V1 nya 2, yaitu berarti 0 ditambahkan dengan 2 itu menghasilkan 2. U1 dengan V2, U1 nya 0, V2 nya 4, berarti 0 ditambah 4 dengan modulo 6 yaitu sisanya 4. Kemudian U1 dengan V3, U1 nya diketahui 0, V3 nya diketahui 6, berarti 0 ditambah 6 dengan modulo 6 berarti sisa 0. Selanjutnya U2 dengan V1, U2 diketahui dengan 1, V1 nya diketahui dengan 2, berarti 1 ditambah 2 menghasilkan 3, sisa 3 gitu ya. Terus setelah itu U2 dengan V2, U1 nya 1, V2 nya 4, yang berarti 1 ditambah dengan 4 dengan modulo 6 yaitu sisa 5. Selanjutnya U2 dengan V3, U1 diketahui 1, V3 diketahui dengan 6, berarti 1 ditambah 6 dengan modulo 6 sisa 1. Berarti semua label sisi unik modulo 6 valid, gak ada yang sama pelabelannya, berarti bisa dikatakan dengan pelabelan Felicitaus labeling sama dengan yang kedua-dua. Berarti menghasilkan 2, 4, 5, 3, 0, dan 1 seperti pada gambar berikut. Ini sama saja, cuma beda penaruhnya U1 dengan V1. Selanjutnya graf bipartit lengkap pada K33. Diketahui U1 0, U2 1, U3 2, setelah itu V1 nya 3, V2 6, V3 9. Seperti yang sebelumnya, yaitu mencari label add G, tetapi yang ini dengan menggunakan modulo 9. U1 dengan V1 yang berarti 0 ditambahkan sama 3 menggunakan modulo 9, yaitu sisanya 3. Selanjutnya U1 dengan V2 yang berarti U1 diketahui dengan 0, V2 diketahui dengan 6, maka
menggunakan modulo 9, yaitu sisanya 6. Selanjutnya U1 dengan V3. U1 diketahui 0, V3 diketahui dengan 9. Berarti 0 ditambah dengan 9 menggunakan modulo 9, yaitu bersisa 0, yang berarti tidak ada sisa. Kemudian U2 dengan V1. U2 diketahui dengan berjumlah 1, V1 nya diketahui dengan 3, yang berarti 1 ditambah dengan 3 menggunakan modulo 9, yaitu jumlahnya 4. Kemudian U2 dengan V2. U2 diketahui 1, V2 diketahui 6, yang berarti 1 ditambah 6 menggunakan modulo 9, yaitu sisa 7. Selanjutnya U2 dengan V3. U2 diketahui 1, V3 diketahui dengan 9, yang berarti 1 ditambah 9 dengan modulo 9, yaitu sisa 1. Kemudian U3. U3 dipasangkan dengan V1. U3 diketahui dengan 2, V1 diketahui dengan 3, yang berarti 2 ditambah 3 pada modulo 9, yaitu sisa 5. Kemudian U3 dengan V2. U3 diketahui dengan 2, V2 diketahui dengan 6, yang berarti 2 ditambah 3 menggunakan modulo 9, yaitu sisanya 8. Kemudian U3 dengan V3. U3 diketahui dengan 2, V3 diketahui dengan 9, yang berarti 2 ditambah 9 menggunakan modulo 9, yang bersisa 2, yang berarti hasilnya yaitu 3, 6, 0, 4, 7, setelah itu 1, 8, 5, dan 2. Di sini tidak ada pelabelan yang sama, jadi semua hasil unik dalam Z9. Jadi ini adalah merupakan Felicitas labeling yang valid atau yang sah untuk K33. Sekian dari saya, sebelumnya mohon maaf